pemirsa, jumpa lagi bersama saya Indah Matu dalam acara Lintas Budaya. Nah, kali ini saya sudah berada di Kecamatan Sigeri, Kepulauan Pangkep, Pangkajene, Sulawesi Selatan, Indonesia. Sekilas, tidak ada yang berbeda dari desa ini, tapi ada yang lain. Mereka tidak hanya mengenal 2 gender, tapi 5 gender sekaligus. Yang pertama itu Urwane atau laki-laki. Yang kedua ada Makundrai atau perempuan. Yang ketiga ada Calebai yaitu laki-laki yang keperempuanan. Yang keempat ada Calalai, yaitu perempuan yang kelaki-lakian, dan yang terakhir ada Bisu atau pendeta yang tidak memiliki gender. Bisu adalah agama Bugis pra-Islam, di mana mereka mempunyai tugas yaitu untuk menjaga pusaka-pusaka kerajaan dan juga sebagai penghubung antar intradimensional manusia dan Tuhan. Dalam budaya Bugis, bisu selalu menjadi penasehat atau meminta persetujuan tertentu dari perasaan dunia batin dan spiritual yang diperlukan. Hal ini misalnya jika ada yang hendak menunaikan umroh atau haji, bisu akan melakukan ritual untuk memasukkan jin baik untuk merasuki mereka dan berbicara sebagai utusan dari dunia yang tak tampak. Sebelum menjadi bisu, seseorang harus menjadi waria dulu selama 5 tahun. Nah, setelah itu mereka harus menjadi asisten bisu. Lalu selanjutnya mereka akan menunggu panggilan gaib untuk menjadi bisu. Itulah hal yang paling susah. Di masa lalu, bisu memiliki tugas yang tinggi di kerajaan karena menjadi penasehat spiritual raja dan dewata adat. Oleh karenanya, kebutuhan bisu mendapat tunjangan hidup raja dari sumbangan masyarakat. Namun kini, meski bertugas sebagai pewaris budaya dan sering dibanggakan oleh masyarakat Pangkep, kehidupan mereka tak dapat dibanggakan. Mereka bertahan hidup dengan bergantung pada undangan pentas di acara-acara besar pemerintah atau penyambutan tamu pemerintah. Kali ini saya akan bertemu dengan salah satu budayawan lokal untuk menanyakan beberapa hal mengenai bisu. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Saya ganggu sebentar. Saya mau menanyakan beberapa poin mengenai bisu. Oh ya, boleh. Yang pertama itu, bagaimana sih sejarah terbentuknya bisu itu? Kalau sejarah terbentuknya bisu itu pada zaman dahulu, bisu merupakan salah satu penghuni langit yang diutus untuk turun ke bumi dan mengajarkan segala sesuatu tentang aktivitas manusia di bumi melalui ritual-ritualnya. Nah, di surat Galigo mengisahkan bahwa bisu pertama yang turun ke bumi itu bernama Bisu Yani. Kemudian seiring perjalanan waktu mereka membentuk komunitas. Dahulu itu ada komunitas bisu yang
menyebut bisu patang puluh. Artinya terdiri dari 40 bisu di dalamnya. Dan ritual-ritual adat itu selalu dilaksanakan oleh bisu. Kenapa seperti itu? Karena bisu lah orang yang menguasai bahasa langit, bahasa sebagai penghubung antara makhluk di bumi dengan makhluk di langit. Terima kasih. Iya, Bu. sama-sama. Itulah tadi pemaparan Ibu Arianti Sultan. Saat ini, kondisi komunitas bisu di Kecamatan Segiri mulai tersisihkan. Bahkan jumlah mereka hanya tersisa 7 orang saja dengan kondisi yang sangat memprihatinkan, miskin dan hidup tanpa pekerjaan yang jelas. Seharusnya pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Dinas Sosial memberikan tunjangan yang khusus kepada para bisu sebagai pelaku budaya, bukan menjebak mereka jadi pengemis yang bergantung pada weaver. Kritik dan saran kirimkan ke email kami di lintasbudaya@isbtv.com. Saya Indah Matul dan kru yang bertugas. Sampai jumpa. Salam budaya.